Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Dexradianto dengan NIM 2023010006. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum perdata internasional. Hari ini saya akan membahas salah satu konsep fundamental dalam HPI, yaitu tentang bagaimana kita menentukan hukum yang berlaku dalam sebuah perkara yang melibatkan unsur asing. Nah, yang pertama-tama kita akan masuk ke penjelasan konsep. Teman-teman, mari kita bayangkan hukum perdata internasional atau HPI itu ibarat seorang penengah atau polisi lalu lintas dalam dunia hukum. Kenapa? Karena di era globalisasi ini hubungan antara manusia sudah melintasi batas negara. Misalnya, orang Indonesia menikah dengan orang asing, atau perusahaan lokal yang bekerja sama dengan perusahaan multinasional. Ketika terjadi masalah atau sengketa, kita tidak bisa langsung pakai hukum negara A atau hukum negara B. Kita butuh aturan yang main khusus agar adil bagi semua pihak. Disinilah peran titik taut. Titik taut adalah jembatan yang menghubungkan suatu perkara ke sistem hukum negara tertentu. Ada dua jenis yang harus kita tahu. Yang pertama, titik taut primer. Ini adalah pintu masuk. Dia berfungsi untuk menentukan apakah kasus ini benar-benar perkara HPI atau bukan. Contohnya, apakah ada perbedaan kewarganegaraan atau tempat kejadian perkara di luar negeri. Nah, itu contohnya ya. Yang kedua, titik taut sekunder. Titik taut sekunder ini setelah kita tahu perkara internasional, titik taut sekunder inilah yang menunjuk hukum negara mana yang harus kita pakai untuk menyelesaikan masalahnya. Selain itu, ada juga asas-asas hukum perdata internasional yang menjadi pedoman utama, yaitu salah satu yang paling terkenal adalah party autonomy. Party autonomy atau otonomi para pihak. Asas ini memberikan kebebasan bagi pelaku perjanjian untuk menentukan hukum negara mana yang akan disepakati untuk digunakan jika di kemudian hari terjadi sengketa. Jadi, kepastian hukum tetap terjaga meski mereka berasal dari dua negara yang berbeda. Nah, kita akan memasuki di bagian contoh kasus ya teman-teman. Agar lebih jelas, mari kita lihat ke contoh sederhana. Bayangkan seseorang pengusaha asal Indonesia memesan mesin dari perusahaan di Jerman. Kontrak dibuat di Singapura, namun mesin tersebut rusak. Teman-teman, rusaknya itu sampai di Jakarta. Nah, di sini kita melihat titik taut primernya adalah perbedaan kewarganegaraan para pihak dan lokasi transaksi yang melibatkan tiga negara, yaitu Indonesia, Jerman, dan Singapura. Lalu untuk menyelesaikan sengketa ini, kita menggunakan titik taut sekunder. Jika dalam kontrak disebutkan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum Singapura sesuai dengan asas party autonomy, maka hakim atau arbiter akan menggunakan hukum Singapura sebagai rujukan utama untuk memutus perkara tersebut. Inilah bagaimana HPI bekerja secara praktis untuk memberikan solusi hukum. Nah, materi sudah selesai. Kita akan lanjut di penutup. Sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa HPI bukanlah hukum yang berdiri sendiri, melainkan sekumpulan prinsip yang membantu kita menavigasi kompleksitas hukum lintas negara. Dengan titik memahami titik taut dan asas-asasnya, kita bisa mendapatkan keadilan yang terukur meski berada di dalam sistem yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.